Beberapa waktu lalu, dunia internasional dikejutkan oleh keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan invasi militer ke Venezuela pada 3 Januari 2026. Operasi yang diberi nama Operation Absolute Resolve ini melibatkan serangan udara ke sejumlah fasilitas militer di Caracas, Aragua, dan La Guaira, serta berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya. Setelah operasi tersebut, Trump menyampaikan konferensi pers kepada awak media internasional. Peristiwa ini tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan militer, tetapi juga sebagai fenomena komunikasi politik yang syarat dengan pesan, simbol, dan kepentingan kekuasaan. Dalam perspektif komunikasi politik, tindakan militer selalu diikuti upaya pembentukan makna dan legitimasi melalui komunikasi publik. Donald Trump sebagai aktor utama komunikasi politik berperan sebagai komunikator yang menyampaikan narasi resmi pemerintah Amerika Serikat. Melalui konferensi pers, Trump membingkai operasi militer ini sebagai langkah tegas untuk menjaga keamanan nasional, menegakkan hukum internasional, dan melindungi stabilitas kawasan. Konsep framing terlihat jelas dalam cara Trump memilih diksi dan narasi. Operasi militer digambarkan sebagai tindakan terukur, cepat, dan diperlukan, sehingga publik diarahkan untuk melihat invasi ini sebagai kebijakan rasional, bukan agresi sepihak. Selain itu, terdapat konsep legitimasi politik di mana komunikasi digunakan untuk memperoleh dukungan publik domestik dan membenarkan penggunaan kekuatan militer tanpa persetujuan luas dari lembaga legislatif. Aktor komunikasi politik dalam peristiwa ini tidak hanya Trump dan pemerintah Amerika Serikat, tetapi juga Kongres Amerika Serikat yang merespons melalui perdebatan soal kewenangan perang, media massa sebagai penyalur dan pembingkai pesan, serta publik domestik dan internasional sebagai audiens yang menafsirkan pesan tersebut. Negara lain dan organisasi internasional juga berperan sebagai aktor menyampaikan sikap resmi yang memperkaya wacana global. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik. Media besar Amerika Serikat cenderung membingkai peristiwa ini melalui dua sudut pandang utama. Pertama, menyoroti justifikasi pemerintah dan aspek keamanan nasional. Kedua, menekankan kontroversi hukum dan perdebatan konstitusional terkait kewenangan presiden dalam memerintahkan operasi militer. Sementara itu, media internasional umumnya menggunakan framing yang lebih kritis. Banyak media menekankan isu pelanggaran kedaulatan negara, hukum internasional, serta potensi destabilisasi kawasan Amerika Latin. Perbedaan framing ini menunjukkan bagaimana media tidak netral sepenuhnya, melainkan aktif membangun realitas sosial dan politik sesuai konteks dan kepentingan audiensnya. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik memiliki peran sentral dalam konflik internasional. Melalui framing, legitimasi, dan agenda setting, aktor politik berupaya mengendalikan makna atas suatu peristiwa. Operation Absolute Resolve menunjukkan bahwa perang modern tidak hanya terjadi dalam medan tempur, tetapi juga di ruang komunikasi dan opini publik global. Pasca transisi kekuasaan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto, dinamika politik nasional kembali menghangat. Salah satu kebijakan yang memicu polemik publik adalah pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto. Keputusan ini menimbulkan perdebatan karena dinilai tidak semata-mata sebagai urusan hukum, tetapi juga sebagai strategi politik untuk mengelola peta kawan dan lawan di era pasca Jokowi. Fenomena ini menarik untuk dianalisis dari perspektif komunikasi politik. Dalam kajian komunikasi politik, kebijakan publik bukan hanya tindakan administratif, melainkan juga pesan politik. Pemberian abolisi dan amnesti merupakan bentuk komunikasi simbolik dari Presiden Prabowo Subianto kepada elit politik, partai, dan publik. Pesan yang ingin disampaikan bisa dibaca sebagai upaya rekonsiliasi nasional, stabilisasi politik, dan konsolidasi kekuasaan di awal pemerintahan. Konsep framing terlihat dalam bagaimana kebijakan ini dijelaskan ke publik. Pemerintah dapat membingkainya sebagai langkah kemanusiaan, penegakan keadilan restoratif, atau demi kepentingan persatuan bangsa. Namun, sebagian publik dan media membingkai sebaliknya, yaitu sebagai bentuk kompromi politik dan barter kepentingan kekuasaan. Selain itu, terdapat konsep political bargaining and elite communication.
di mana keputusan presiden berfungsi sebagai sinyal kepada aktor-aktor politik lain bahwa konflik masa lalu dapat ditutup demi stabilitas pemerintahan ke depan. Dari sudut pandang komunikasi politik, kebijakan ini juga berperan dalam manajemen konflik politik, yaitu meredam potensi oposisi dan mengurangi fragmentasi kekuatan politik pasca pemilu. Aktor komunikasi politik dalam kasus ini meliputi Presiden Prabowo sebagai komunikator utama, elit partai politik, lembaga hukum, media massa, serta publik sebagai audiens yang menafsirkan makna di balik kebijakan tersebut. Jika dilihat dari sisi positif, keputusan ini dapat memperkuat stabilitas politik, menurunkan tensi konflik, dan membuka ruang kerjasama antar kekuatan politik. Dalam konteks komunikasi politik, langkah ini dapat meningkatkan citra Presiden Prabowo sebagai pemimpin yang inklusif dan pragmatis. Namun, dampak negatifnya juga signifikan. Kebijakan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap supremasi hukum jika dipersepsikan bahwa hukum dapat dinegosiasikan melalui kekuasaan politik. Selain itu, framing negatif yang berkembang dapat memperkuat sinisme publik dan anggapan bahwa politik Indonesia masih didominasi kompromi elit, bukan keadilan substansif. Dengan kata lain, secara komunikasi politik, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada narasi yang dibangun dan konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum ke depannya. Kesimpulannya, pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Prabowo merupakan tindakan hukum yang syarat makna komunikasi politik. Kebijakan ini tidak hanya berbicara soal keadilan, tetapi juga strategi kekuasaan, rekonsiliasi elit, dan pembentukan opini publik. Disinilah komunikasi politik berperan penting dalam menentukan apakah kebijakan tersebut akan dipersepsikan sebagai langkah kenegaraan yang bijak atau sekedar kompromi politik. Sekian pembahasan dari saya, Syifana Lazuardi. Terima kasih dan sampai jumpa.